subscribe, share, bagikan ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku kebaikan. Baik adik-adik, kita berlanjut ke pertemuan kedua, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni sifat kemandirian Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, tahukah kamu tujuan pembelajaran peserta didik? 1. Diwajibkan meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan perilaku dan sikap percaya diri dan mandiri, menyebutkan sikap terpuji dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, menunjukkan contoh perilaku percaya diri dan mandiri, mencontohkan perilaku percaya diri, menceritakan singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat anak-anak, Nabi Muhammad selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri dan mandiri. Pantaslah hasilnya dalam melakukan pekerjaan salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Apakah kamu tahu petunjuk untuk orang tua dan siswa ini adalah dilakukan dengan daring. Bimbinglah putra-putri Bapak Ibu dalam belajar dan mengerjakan tugas. Fasilitasi putra-putri untuk belajar secara daring atau online, yang mana linknya sudah dikasihkan oleh Bapak Ibu guru kalian untuk belajar di rumah. Untuk ibu dan bapak mohon didampingi putra-putri Anda sekalian demi tercapainya suatu pembelajaran secara online ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada putra-putrinya. Bagi siswa, bacalah basmalah dahulu sebelum kita belajar. Kemudian bacalah setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Ucapkan salam terlebih dahulu ketika akan mengajukan pertanyaan pada guru. Di mana? Di grup WA yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan singkat ketika mengajukan pertanyaan melalui WA atau chat di forum Classroom, ya. Lalu kemudian sebelum memegang Al-Qur'an, maka kalian harus mempunyai wudhu terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah selesai mengerjakan, kalian diharapkan untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dengan tujuan belajar kalian bisa bermanfaat dan barokah. Baik adik-adik, marilah kita mulai materi ini, yakni sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang sangat mandiri sejak kecil. Nabi sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah, sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibunya Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Itulah sikap mandiri Nabi Muhammad adik-adik, perlu kita contoh. Baik, kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman sangat mencintai Nabi oleh karena sifat-sifat Nabi yang mandiri.
Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang untuk mencari uang sendiri mengikuti pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad sejak muda sudah belajar untuk berdagang ke pasar, yakni dengan kemandiriannya, maka Nabi Muhammad sampai saat ini adalah orang yang sukses untuk mengislamkan umat seluruh dunia. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Untuk apa? Yaitu untuk berdakwah. Karena kemandiriannya, ia terkenal sebagai pekerja keras, disiplin dan sabar. Itulah termasuk salah satu kemandirian Nabi Muhammad. Baik, tahukah kamu seperti apakah sifat mandiri itu? Jika kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, kita mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain. Nah, ini nanti akan terbiasa. Ketika kita sudah besar, maka kita tidak mempunyai sifat mandiri. Maka dari itu, kita ketika nanti dari muda sudah belajar untuk mandiri, maka ketika kita sudah besar beranjak dewasa, maka kita akan menjadi orang yang mandiri. Maka kesuksesan itu ada di tangan kita. Perlu diingat adik-adik bahwasanya kesuksesan itu bukan dari siapa-siapa, tetapi dari kita sendiri. Ya. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua, bisa mengurus diri sendiri. Ingat bahwasanya mandiri itu bisa memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Salah satunya yaitu bisa membantu semua orang. Ya, ingat adik-adik ya, bahwa ayo kita biasakan untuk hidup mandiri. Baik sebaliknya, anak manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Sedangkan anak manja akan cepat menyerah dan suka putus asa ketika menghadapi masalah. Maka dari itu, jadilah anak yang mandiri. Anak mandiri walaupun dia jadi orang miskin, dia tetap teguh. Dia tetap teguh pendiriannya. Karena apa? Hidup mati itu ada di tangan Allah. Perlu diingat adik-adik ya, bahwasanya hidup mandiri itu adalah orang yang akan menjadi sukses. Mengapa? Nah, karena anak mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi, disukai teman-teman, disukai orang tua, dan disukai semua orang yang kita kenal. Janganlah mau menjadi anak manja. Ingat ya adik-adik, bahwa kita hidup di dunia ini nantinya akan hidup sendiri-sendiri. Ketika kita dihisab oleh Allah, kebaikan itu akan timbul dari sendiri. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang nomor 1, ini adalah ada salah satu siswa yang berdiri tegap, ini mau pulang sekolah, dia mau memasukkan buku-bukunya ke dalam tas sendiri ya. Terus yang kedua, ini adalah cuci piring sendiri. Habis makan, dia cuci piring sendiri, dia beres-beres sendiri.
Ini adalah gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Ini adalah suatu bukti bahwa mereka adalah orang yang mandiri. Kalau sudah diamati gambar tersebut, kemudian mari kita kerjakan tugas berikut ini. Baik, yang nomor 1 adalah ini merupakan tugas individu. Yang nomor 1, apa yang dilakukan oleh anak pada gambar nomor 1? Ya, nomor 1 berkaitan dengan sikap mandi. Ditulis di buku kalian. Nanti tugasnya sudah selesai dikirim ke grup WA masing-masing. Baik, yang nomor 2. Apa yang dilakukan oleh anak pada gambar yang nomor 2? Berkaitan dengan sikap mandiri, sama. Yaitu ada laki-laki dan perempuan yang lagi memberes-bereskan pekerjaannya masing-masing. Itu juga diceritakan di buku kalian. Nanti seperti biasa juga dikirimkan ke grup. Baik adik-adik, mungkin itu. Selamat mengerjakan. Semoga kalian memahami tentang materi yang kita bahas tadi, yaitu tentang kemandirian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, selesai sudah pembelajaran pertemuan kedua. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.